Ketika Xiaoyan berdiri dari tempat duduknya, 4 sosok lainnya perlahan berdiri dari tempat duduk 4 klan besar lainnya. Dalam sekejap, mata orang-orang di aula tertuju pada mereka berlima. Kandidat yang dikirim oleh klan Dan dan Chao tidak melebihi ekspektasi Ye Zhong. Mereka adalah Cao Xiu dan Dan Xuan. Klan Bai diwakili oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan, yaitu pria bernama Bai Ying. Kandidat klan Kui adalah seorang pria bertubuh kecil. Meskipun Xiaoyan tidak tahu siapa dia, kemungkinan besar orang ini bukan orang biasa karena dia cukup cakap untuk dikirim oleh klan Qiu. Tetua Cheng di arena perlahan-lahan menyapukan pandangannya ke 5 orang itu. Setelah itu, pandangannya berhenti pada Xiaoyan. Tetua ini dulunya bersahabat dengan klan Ye. Namun, karena kemunduran klan Ye selama bertahun-tahun, klan Ye jarang datang ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, hubungan mereka menjadi jauh lebih pucat. Meskipun demikian, Tetua Cheng merasa kasihan dengan kesulitan klan Ye. Dia pernah membantu menyampaikan beberapa kata-kata baik. Ini telah memungkinkan klan Ye mendapatkan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup hari ini. Para kandidat yang mewakili berbagai klan, silakan melangkah ke arena. Xiaoyan dan yang lainnya perlahan berjalan di depan mata seluruh aula setelah mendengar kata-kata samar dari Tetua Cheng. Setelah itu, mereka berdiri di arena dengan jarak yang cukup jauh sambil membawa sedikit kewaspadaan. Dan Xuan dari klan Dan memberi salam kepada Tetua Cheng. Dan Xuan berdiri tegak sambil menangkupkan kedua tangannya ke arah Tetua Cheng dan memberi salam dengan hormat. Cao Xiu dari klan Cao, Bai Ying dari klan Bai, Qiu Qi dari klan Qiu, Cao Xiu dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan memberi salam kepada tetua setelah Dan Xuan melakukannya. Tetua Cheng ini adalah salah satu dari 8 tetua agung Menara Pil. Posisi mereka jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan beberapa tetua biasa. Bahkan 5 klan agung memperlakukannya dengan hormat. Xiaoyan, perwakilan dari klan Ye, menyapa Tetua Cheng. Meskipun formalitas seperti itu tidak ada gunanya, itu adalah sesuatu yang tetap perlu dilakukan. Xiaoyan bukanlah orang muda dan tidak berpengalaman. Dia tentu saja tidak akan bersikap sombong dan mengabaikan kesopanan ini. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika itu langsung menyebabkan banyak mata terkejut tertuju padanya. Namun, semua yang duduk adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Mereka samar-samar menyadari hubungan antara Xiaoyan dan klan Ye. Oleh karena itu, mereka tidak tampak terlalu terkejut. Bagaimanapun, ujian semacam ini tidak secara eksplisit membatasi kelima klan untuk mendapatkan bantuan dari orang luar. Haha Goyao, nama ini cukup sering terdengar akhir-akhir ini. Tetua Cheng membelai jenggotnya dan tertawa. Dia tentu saja menyebutkan masalah lembah sungai es beberapa waktu lalu yang telah menyebabkan kegemparan besar. Pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah meletus di kota Ye telah menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan di seluruh wilayah Pil. Itu hanya perkelahian kecil. Bagaimana bisa hal itu menarik perhatian Tetua Cheng? Xiaoyan tersenyum dan menjawab, bagaimana ini bisa menjadi perkelahian kecil? Kau bahkan berani menyerang seseorang dari klan Baiku secara acak. Jelas kau meremehkan klan Baiku. Meskipun lembah sungai es tidak dapat melakukan apapun padamu, kau harus tahu bahwa ini adalah kota Pil Suci, bukan kota Ye yang kecil itu. Bai Ying dari klan Bai di samping tertawa dingin setelah Xiaoyan berbicara. Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen menghadapi ejekan dingin Bai Ying. Dia tidak membantahnya. Sebaliknya, dia menyilangkan 10 jarinya di depannya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar provokasi Bing Ying. Bai Ying tersenyum dingin saat melihat bagaimana Xiaoyan bertindak. Dia juga mendengar bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis tingkat menengah tingkat 7. Namun ini tidak cukup baginya untuk takut pada Xiaoyan. Tingkat menengah tingkat 7 memiliki jurang pemisah antara yang kuat dan yang lemah. Dia telah maju ke level ini setahun yang lalu sementara Xiaoyan baru saja memperoleh lencana tingkat menengah tingkat 7 beberapa hari yang lalu. Tetua Cheng tidak menghalangi suasana yang tidak harmonis seperti ini di antara keduanya. Hal semacam ini adalah hal yang biasa dan tidak dapat dianggap istimewa. Dia akan membiarkan mereka saling mencari kesalahan secara acak selama mereka tidak menghalangi kemajuan ujian. Karena tidak ada masalah, mari kita mulai ujian hari ini. Tetua Cheng perlahan melangkah mundur. Sebuah benda yang ditutupi kain hitam berada di belakangnya. Ia mengulurkan tangannya dan menyingkap kain hitam itu, memperlihatkan sebuah lempengan batu yang tingginya sekitar 10 kaki. Sebenarnya, tidak tepat untuk menggambarkannya sebagai lempengan batu karena lempengan batu ini transparan, sehingga tampak seperti kristal. Ujian kami dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pengujian jiwa. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa roh adalah fondasi terpenting bagi seorang alkemis. Hanya dengan jiwa yang kuat, seseorang akan memiliki persepsi spiritual dan kontrol spiritual yang memadai. Penatua Cheng menunjuk ke bagian tengah lempengan batu. Ada lempengan halus melingkar di sana.
Dia berkata, kalian masing-masing akan memasukkan kekuatan spiritual kalian ke dalam lempengan ini. Itu akan menguji nilai roh kalian. Nilai ini disebut nilai jiwa oleh Menara Pil. Selama nilai jiwa seseorang mencapai di atas 400, maka dia akan lulus ujian. Rekor tertinggi selama ujian nilai jiwa dari ujian 5 klan besar dipegang oleh Cao Ying. Saat itu nilai jiwanya telah mencapai 97 guru 6. Tidak ada yang bisa memecahkannya sampai sekarang. Mata Eder Cheng beralih ke kursi pemimpin klan Cao saat dia berbicara sampai titik ini. Cao Ying yang berpakaian hitam menopang pipinya dengan satu tangan di tempat itu. Tangannya yang lain memainkan manik giok bundar. Sikapnya yang santai dan tidak peduli tidak berubah hanya karena dia telah menjadi fokus tatapan orang-orang di sekitarnya. Haha, karena kalian semua tahu aturannya, mari kita mulai. Siapa yang akan mulai lebih dulu? Tetua Cheng mengalihkan pandangannya dan tersenyum saat bertanya pada kelompok Xiaoyan. Kelima orang itu terdiam setelah suara Tetua Cheng terdengar. Sesaat kemudian, pria bernama Qiuji dari klan Qiu akhirnya melangkah maju. Setelah itu, tangannya menyentuh lempengan batu itu dengan lembut. Kedua matanya terpejam saat kekuatan spiritual bergerak di sepanjang tangannya dan mengalir ke dalamnya. Seseorang dapat melihat pelat cermin halus di tengah lempengan batu itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi bip setelah kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam lempengan batu itu. Setelah itu, angka berwarna merah darah di atasnya tiba-tiba melonjak. Ini berlanjut selama sekitar 10 detik sebelum berhenti di angka 707 di depan banyak mata. Qiuji akhirnya melepaskan tangannya setelah angkanya stabil. Dia melirik angka di pelat dan menghela napas lega. Angka ini sudah dianggap tinggi. Beberapa alkemis tingkat 7 biasa bahkan tidak akan mampu mencapai angka ini. Xiaoyan di sampingnya tenggelam dalam pikirannya setelah melihat angka itu. Dia bisa merasakan bahwa Qiuji ini memiliki kekuatan spiritual yang besar, namun nilai akhir ini hanya 707. Dari sini, dia samar-samar bisa merasakan betapa mengerikannya Cao Ying. Bagaimanapun, dia telah jauh melampaui angka ini 2 hingga 3 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya seberapa tinggi level yang telah dicapainya saat ini. Dengan hasil ini, Qiuji perlahan mundur. Bagaimanapun, jumlah ini telah jauh melampaui batas yang diizinkan. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Bai Ying mengikuti dengan saksama setelah Qiuji melangkah mundur. Dia tersenyum dingin sambil melirik Xiaoyan. Baru kemudian dia meletakkan tangannya di atas lempengan batu. Dia menghirup udara sebelum kekuatan spiritualnya meletus darinya. Saat kekuatan spiritual Bai Ying terus mengalir keluar, angka merah darah di piring itu dengan cepat mulai melonjak. Dalam beberapa detik, angka itu telah mencapai 700. Setelah itu, angka itu terus berbunyi bip. Angka itu berhenti di angka 785. Beberapa percakapan pribadi terjadi di dalam aula besar ketika semua orang melihat angka pada prasasti batu. Wajah para anggota klan Bai dipenuhi dengan kebanggaan. Wanita berpakaian putih yang ditemui Xiaoyan ketika dia sedang diuji untuk mendapatkan lencana tingkat di menara cabang, saat ini sedang menatap Bai Ying dengan tatapan tajam. Tetua Cheng mengangguk pelan ketika melihat angka pada piring nirvana. Hasil ini sudah bisa dianggap sebagai yang terbaik. Reputasi sebagai yang terkuat di antara generasi muda klan Bai ini benar-benar bukan sekadar bualan belaka. Setelah Tetua Cheng menekan tangannya ke udara kosong, percakapan di dalam aula akhirnya berhenti. Matanya beralih ke Xiaoyan, dan Xuan, dan Cao Shu sambil tersenyum dan berkata, "Sekarang giliran kalian." Ketiganya saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Cao Shu tersenyum tipis dan berkata, "Karena kalian berdua memilih untuk menjadi yang terakhir, aku akan menjadi yang pertama melangkah maju dan menunjukkan kekuranganku." Setelah mengatakan ini, Cao Shu melangkah maju dan perlahan mendekati prasasti batu itu. Dia menyentuh prasasti itu sebelum matanya terbuka lebar dan energi yang sangat kuat keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Setelah gelombang energi dari tubuh Cao Shu, orang bisa melihat angka merah darah di piring itu mulai naik dengan cepat. Dalam sekejap mata, angka itu telah menembus angka 800 dan akhirnya berhenti perlahan pada angka 886. Beberapa orang terkesiap kaget di dalam aula besar saat semua orang melihat nilai jiwa di tablet batu. Nilai ini sudah bisa dianggap sangat bagus di antara level kelas menengah tingkat 7. Kalian berdua giliran kalian. Cao Shu perlahan mundur dan berbicara setelah mengalihkan pandangannya ke Dan Xuan dan Xiaoyan. Dan Xuan mengangguk pelan setelah mendengar ini. Ia tersenyum tipis pada Xiaoyan sebelum melangkah maju perlahan. Dan Xuan pasti telah membuat banyak mata di aula besar tertuju padanya saat dia melangkah maju. Cao Ying yang bersikap tidak peduli menatap tajam ke arahnya. Dan Xuan adalah bakat terkenal dari klan Dan. Banyak orang tahu bahwa Dan Xuan akan menjadi penerus klan Dan di masa depan.
Kemampuan dan karakternya menyebabkan dia memiliki kualifikasi seperti itu. Dan Xuan berhenti di depan prasasti batu di hadapan banyak orang. Tangannya dengan lembut diletakkan di atas prasasti batu, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Tangan Dan Xuan menyentuh lempengan batu itu. Dia perlahan menutup matanya dan kekuatan spiritual yang agung perlahan keluar dari tubuhnya. Bahkan sekelilingnya pun samar-samar menjadi terdistorsi. Hal ini menyebabkan sedikit keterkejutan melintas di mata tetua Cheng di sampingnya. Kekuatan spiritualnya yang besar dan dahsyat mengalir ke lempengan batu itu. Setelah itu, bunyi bip cepat sekali lagi bergema di arena. Angka-angka berwarna merah darah di lempengan itu mulai melonjak dengan cepat pada kecepatan yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Angka yang melonjak itu menembus angka 700 dalam sekejap mata. Detik berikutnya, ia menembus angka 800. Baru pada saat ini kecepatannya mulai melambat. Namun angka itu terus melonjak perlahan. Akhirnya, ia menembus puncak kategori 800 di tengah suara orang-orang menghirup udara dingin. Ia akhirnya berhenti pada nilai 93. Seluruh tempat itu sunyi saat semua orang melihat angka berwarna merah darah di piring itu. Banyak tatapan penuh pujian tertuju pada Dan Xuan. Dia memang layak menjadi penerus klan dan berikutnya, dan dia memang bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tetua Cheng tersenyum dan mengangguk saat ini. Karena Dan Xuan mampu mencapai angka tersebut, kemungkinan besar dia akan segera naik ke tingkat 7 alkimis tingkat tinggi. Selain itu, usianya yang masih muda sangat terpuji. Di masa depan, dia bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk melangkah ke alam guru. Keterkejutan melintas di mata cantik Cao Ying dari kursi klan Cao. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan samar. Dan Xuan ini memang cukup kuat. Meskipun dia masih sedikit kurang, dia dianggap cukup menonjol jika dibandingkan dengan orang lain yang seusianya. Suara terkejut itu terus terdengar selama beberapa saat sebelum berangsur-angsur mereda. Setelah itu, mata semua orang tertuju pada sosok terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir bagi klan Ye. Jika angka terakhir Xiaoyan gagal melampaui Bai Ying dan masuk 3 besar, kemungkinan besar klan Ye akan tamat. Kelompok Ye Zhong juga sedang mengamati Xiaoyan dengan cemas saat ini. Jika Xiaoyan gagal masuk 3 besar di bagian pertama, sungguh tidak perlu melanjutkan tes berikutnya. Cao Ying sedikit mengangkat matanya. Matanya yang menawan dan cantik menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin tahu apakah orang ini yang memiliki reputasi, memiliki kemampuan untuk menyelamatkan klan Ye, atau apakah dia hanya bersikap tenang. Xiaoyan perlahan menarik napas di bawah fokus semua mata yang hadir. Ekspresinya tenang saat dia perlahan melangkah maju. Setelah itu, tangannya dengan lembut menekan tablet batu itu. Semua tatapan yang hadir tertuju pada Xiaoyan, yang berjalan perlahan ke arah prasasti batu. Ujian yang dialami beberapa orang sebelumnya mungkin menarik perhatian, tetapi yang dinantikan semua orang tetaplah Xiaoyan. Ini karena dia mewakili klan Ye dengan mengikuti ujian ini. Ujian pertama ini akan menentukan nasib klan Ye mulai sekarang. Apakah mereka bisa tetap menjadi anggota 5 klan besar atau tidak, semuanya akan ditentukan oleh ujian ini. Mata Cao Dan menatap tajam ke arah punggung Xiaoyan. Sudut mulutnya mengandung ejekan. Jika klan Ye ingin lulus ujian ini, mereka harus masuk 3 besar di setiap segmen. Saat ini, 3 tempat pertama ujian jiwa ini ditempati oleh Dan Xuan, Cao Shu, dan Bai Ying. Tak satu pun dari ketiga pesaing itu adalah orang biasa. Cao Dan tidak percaya bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kaki Xiaoyan berhenti di depan prasasti batu di bawah sorotan semua mata yang hadir. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh prasasti batu itu. Batu itu sedingin es. Seolah-olah dia sedang menyentuh sepotong es. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk dari titik di mana tangannya menyentuh permukaannya. Perasaan seperti ini tampaknya menembus jauh ke dalam jiwanya, membuatnya merasa tidak nyaman. Xiaoyan, klan Ye harus masuk 3 besar jika ingin lulus ujian ini. Saat ini yang berada di peringkat ketiga adalah Bai Ying. Nilai jiwanya telah mencapai 745. Hanya jika kau melampauinya, klan Ye akan memiliki kesempatan. Tetua Cheng menatap Xiaoyan dari samping jimat batu. Ekspresinya sedikit muram saat dia dengan lembut memberitahu Xiaoyan. Jika klan Ye gagal kali ini, kemungkinan kata-kata manis yang diucapkan atas nama mereka tidak akan dapat mencegah klan Ye tersingkir dari 5 klan besar. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia lebih memahami daripada siapapun bahwa saat ini ia sedang mengendalikan nasib semua anggota klan Ye di tangannya. Kedua mata Xiaoyan tertutup. Seluruh tubuhnya tampak langsung terdiam. Bahkan napasnya pun melemah. Keheningan menyelimuti bagian dalam aula. Tidak ada sedikit pun suara aneh yang muncul. Seluruh aula tampak diselimuti oleh semacam atmosfer bertekanan samar. Keheningan semacam ini berlangsung sekitar setengah menit.
Tepat ketika semua orang di aula saling memandang, tekanan spiritual yang luar biasa besar dan dahsyat perlahan-lahan keluar dari tubuh pemuda di depan prasasti batu, seperti seekor naga besar yang baru saja terbangun. Ledakan, suara yang dalam dan teredam meletus di sekitar Xiaoyan. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya. Ruang di sekitarnya telah menjadi sangat terdistorsi ketika badai ini terbentuk. Ketika badai ini muncul, Tetua Cheng yang paling dekat dengan Xiaoyan tiba-tiba berubah ekspresi. Tubuhnya buru-buru mundur dan matanya menatap tajam ke arah sosok yang kabur di dalam ruang yang terdistorsi itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat fenomena yang tidak biasa terjadi selama ujian nilai jiwa seseorang. Ketika Cao Ying mengikuti ujian saat itu, dia juga telah membangkitkan fenomena yang tidak biasa itu. Namun, jika dibandingkan dengan Xiaoyan, sepertinya badai spiritualnya saat itu sedikit lebih kecil. Dan Xuan, Cao Xiu, Bai Ying, dan Qiu Ji di depan prasasti batu juga mengalami perubahan ekspresi saat melihat perubahan yang tak terduga ini. Mereka buru-buru mundur 10 langkah. Pada saat yang sama, mata mereka terkejut saat menatap sosok itu, terutama Bai Ying. Ekspresinya sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Xiaoyan akan mencapai tingkat yang mengejutkan seperti itu. Manik giok yang berputar di tangan Cao Ying saat dia duduk di kursi klan Cao tiba-tiba berhenti. Matanya yang penuh godaan terfokus pada sosok yang samar di depan lempengan batu itu. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sebenarnya telah salah menilai kali ini. Selain itu, dia tidak menyangka pemuda bernama Xiaoyan ini menyembunyikan kemampuan aslinya begitu dalam. Badai spiritual yang tak terlihat itu menimbulkan kegaduhan di seluruh aula. Butuh beberapa saat sebelum badai itu akhirnya melemah. Sekitar selusin detik kemudian, badai itu akhirnya benar-benar menghilang. Xiaoyan perlahan menarik tangannya yang menyentuh lempengan batu itu setelah badai spiritual itu menghilang. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke lempengan batu di tengah lempengan batu itu bersamaan dengan yang lainnya. 1395. Angka berwarna merah darah itu tetap berada di piring dengan cara yang mengejutkan. Angka itu menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Banyak mata yang tampak membeku karena mereka tetap menatap angka itu tanpa bisa mengalihkan pandangan. Keheningan berlanjut di aula besar itu selama beberapa saat sebelum dipecahkan oleh banyak suara udara dingin yang dihirup. Banyak mata yang menunjukkan keterkejutan yang sulit disembunyikan saat mereka melihat punggung sosok yang agak kurus di depan lempengan batu itu. 1395. Jumlah ini lebih dari 300 poin lebih besar dari rekor yang dibuat Cao Ying saat itu. Ketika Cao Ying memecahkan rekor untuk pertama kalinya saat itu, dia telah dianugerahi gelar penyihir, namun Xiaoyan saat ini telah memecahkan rekor yang ditinggalkannya. Terlebih lagi, dia bahkan telah membuang rekor itu jauh di belakangnya. Hasil ini benar-benar mengejutkan. Mata Cao Ying juga terkejut saat melihat angka berwarna merah darah itu. Matanya langsung tertuju pada Xiaoyan dengan penuh minat. Dia tertawa pelan menarik. Wilayah Central Plains ini memang punya banyak bakat terpendam. Aku belum pernah menemukan orang seperti ini sebelumnya. Sepertinya pertemuan pil kali ini akan sangat menarik. Cao Dan yang berada di belakangnya juga menatap lempengan batu itu dengan tatapan tertegun. Ia baru tersadar beberapa saat kemudian. Rasa cemburu tak terelakkan terpancar di matanya saat mendengar kekaguman dan penghargaan tinggi yang tersirat dalam nada bicara Cao Ying. Ia jelas memahami karakter Cao Ying. Orang bisa menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang dipandang serius oleh wanita yang sangat dingin ini dengan tangannya. Terlebih lagi, ia jelas memahami bahwa ia belum mencapai kualifikasi itu. Namun Xiaoyan yang telah diejeknya beberapa kali telah mencapai tahap ini lebih dulu darinya. Ini adalah pukulan yang membuatnya merasa sangat buruk. Ye Zhong dan Xinlan yang berada di kursi klan Ye, yang hatinya tegang, akhirnya menghela napas lega saat ini. Keduanya tampak telah terbebas dari beban berat. Hasil yang diperoleh Xiaoyan terlalu memukau, bahkan telah mencapai tahap seperti mimpi. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Xiaoyan. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak menyangka dia akan memecahkan rekor yang dibuat oleh penyihir dari klan Cao pada ujian pertama. Klan Ye terselamatkan. Tangan Ye Zhongyang bersemangat sedikit gemetar. Berbagai kekhawatirannya selama periode waktu ini telah sepenuhnya hilang pada saat ini. Dia percaya bahwa dengan kemampuan luar biasa Xiaoyan, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan untuk mendapatkan setidaknya tempat ketiga di dua bagian yang tersisa. Tetua Cheng di samping prasasti batu itu terkejut saat melihat angka berwarna merah darah itu. Sesaat kemudian dia akhirnya mengangguk. Setelah itu, tatapan matanya ke arah Xiaoyan menjadi sangat panas. 1395. Orang lain mungkin tidak yakin tentang apa yang dilambangkan oleh angka ini, tetapi dia memahaminya dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai tingkat 7 tingkat tinggi.
Terlebih lagi, hal yang paling berharga dari semuanya adalah usia Xiaoyan. Dengan mampu mencapai level 7 tingkat tinggi di usia seperti itu, kemungkinan hanya Cao Ying di antara generasi muda yang dapat dibandingkan dengannya. Dengan kata lain, Pil Tower telah menemukan jenius seperti iblis lainnya setelah Cao Ying. Tentu saja, Tetua Cheng tentu tidak akan berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar dapat berdiri bahu-membahu dengan Cao Ying. Bagaimanapun, rekor itu adalah sesuatu yang diciptakan Cao Ying 2 hingga 3 tahun yang lalu. Hari ini, kemungkinan besar dia telah mencapai tingkat yang lebih mengerikan. Usia Xiaoyan mirip dengannya. Jika seseorang benar-benar membandingkan mereka, kemungkinan besar Cao Ying sedikit lebih baik. Ini memang benar berdasarkan akal sehat. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa jumlah saat ini bukanlah kekuatan penuh Xiaoyan? Seseorang harus selalu menahan diri sedikit dalam segala hal yang dilakukannya, memberikan ruang bagi dirinya untuk membentuk taktik. Xiaoyan sudah terbiasa melakukan ini. Selain itu, menciptakan hasil ini juga merupakan sesuatu yang di luar dugaan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak menduganya, ia dapat memahami mengapa nilai jiwanya begitu tinggi. Hal ini terkait dengan aura spiritual dalam jiwanya. Meskipun aura spiritual tidak memiliki kekuatan douqi yang besar, aura spiritual tampaknya dapat meningkatkan nilai jiwa seseorang. Jika seorang alkemis memiliki aura spiritual dan yang lainnya tidak, hasil ujiannya pasti akan sangat berbeda meskipun mereka berada di tingkatan yang sama. Xiaoyan telah diam-diam menekan badai spiritual ketika badai itu muncul sebelumnya dan mencegah kekuatan spiritualnya meletus sepenuhnya. Pada akhirnya, ia percaya bahwa menahan sesuatu akan memberinya jaminan keamanan terbesar. Haha, lumayan. Tetua Cheng membelai jenggotnya dan tertawa. Dari penampilannya, dia tampak sangat bersemangat. Jika dia melaporkan masalah ini ke atas, kemungkinan besar akan menimbulkan keributan besar. Ujian jiwa akan berakhir di sini. Orang yang menduduki peringkat pertama tentu saja Xiaoyan yang mewakili klan Ye. Selain itu, saya juga akan mengucapkan selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor. Kemungkinan besar rekornya ini tidak akan dipecahkan dalam ujian apapun untuk jangka waktu yang sangat lama di masa mendatang. Semua orang di aula tertawa getir setelah mendengar suara Tetua Cheng. Klan Ye ini memang seperti cacing setinggi 100 kaki yang menolak untuk menyerah. Bahkan dalam situasi hidup dan mati, mereka mampu menemukan penolong yang menakutkan. Dari penampilan Xiaoyan, sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi Xiaoyan untuk masuk 3 besar dalam 2 ujian berikutnya. Selama mereka lulus ujian ini, klan Ye akan sekali lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, akan ada 2 bagian terakhir dari ujian. Setelah 2 bagian ini selesai, hasil akhir dari 5 ujian klan besar musim ini akan muncul. Tetua Cheng tersenyum pada Xiaoyan. Senyumnya dipenuhi dengan kesungguhan dan keramahan. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih hangat dibandingkan dengan dirinya yang acuh tak acuh sebelumnya. Xiaoyan pun tersenyum menanggapi keramahan Tetua Cheng. Ia mundur 2 langkah, hanya untuk merasakan tatapan yang membuat jiwanya merasa sedikit takut. Ia menoleh dan tatapannya bertabrakan dengan wanita berpakaian hitam di kursi pemimpin klan Chao. Sudut mulut Cao Ying terangkat membentuk lengkungan kecil yang dipenuhi godaan saat melihat Xiaoyan menatapnya. Aura yang memikat menyebar ke seluruh tempat membuatnya tampak seperti roh iblis cantik yang telah turun ke alam fana. Kehati-hatian diam-diam muncul dalam hati Xiaoyan saat menghadapi godaan iblis yang tak kenal takut dari roh iblis ini. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa disentuhnya secara sembarangan. Iya.